Sehari setelah menjadi raja, Amonhotep langsung bermimpi aneh. Saat itu dia bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi gemuk dari sungai Nil. Dan tiba-tiba saja sungai Nil itu pun mengering. Lalu setelah itu muncul lagi 7 ekor sapi kurus dari sana dan memakan sapi-sapi gemuk yang keluar sebelumnya dari sana. Lantas karena hal itu membuat Amonhotep merasa panik. Dia pun menyuruh penjaga untuk memanggilkan Anikmahu dan para pendeta untuk segera menafsirkan mimpinya itu. I have a solution to the Pharaoh's problem. What a shame. The Nile. The dream Setelah Inarus mengatakan bahwa dia memiliki solusi untuk tafsir mimpi Amonhotep, Inarus disuruh untuk pergi ke penjara Zawiyah agar menanyakan si penafsir mimpi itu. Sesampai di sana, Inarus langsung meminta maaf kepada Yusarsif bahwa dia telah melupakannya selama 7 tahun ini dan dia merasa malu jika bertemu dengan Yusarsif. Lantas Yusarsif pun mengatakan bahwa dia memang harus melupakan permintaannya itu. Setelah itu Inarus berkata bahwa maksudnya mendatangi Yusarsif adalah untuk menanyakan arti mimpi dari Amonhotep yang tidak bisa ditafsirkan oleh seluruh pendeta di Mesir. Lalu setelah Inarus menceritakan mimpi dari Amonhotep itu, Yusarsif mengatakan bahwa dengan izin Allah yang Maha Esa, dia tahu tafsir dari mimpi itu. Ketika itu salah satu tahanan menyarankan agar jangan menafsirkan arti mimpinya itu sebelum Amonhotep membebaskan Yusarsif dari penjara. Namun Yusarsif menolaknya karena Allah mengajarkannya tafsir mimpi bukan untuk meminta imbalan sama sekali. Lantas Yusarsif langsung menceritakan arti mimpi itu, yang mana artinya bahwa Mesir akan ada 7 tahun masa subur, dan selama 7 tahun itu mereka harus banyak bercocok tanam untuk segera memanennya, digunakan seperlunya dan disimpan sisanya, karena setelah itu 7 tahun berikutnya Mesir akan dilanda masa pacaklik yang sangat hebat. Maka gunakanlah gandum yang telah disimpan itu untuk rakyat Mesir agar tidak tertimpa kesulitan pangan. Di saat itu Inarus pun sangat senang karena Yusarsif ternyata memang benar bisa menafsirkan mimpi Amonhotep dengan benar dan jelas. Interpreters were unable to do is this very thing. If there is goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. I will return. Setelah itu dia pun kembali ke istana untuk menyampaikan tafsir mimpi itu dari Yusarsif. Prisoners speak of a solution to prevent the famine. Sif said, the 7 fat cows, the 7 thin cows, and 7 dry ears. Lantas semua yang ada di istana langsung terkejut karena semua itu memang benar dan Potifar juga sangat mempercayai perkataan Yusarsif itu. Bukan hanya itu, Yusarsif juga mengatakan solusi saat menghadapi masa pacaklik nanti. Akan tetapi di sini Amonhotep mempertanyakan bagaimana gandum bisa bertahan selama 7 tahun tanpa membusuk. Sang ratu pun lalu mengatakan bahwa mungkin saja Yusarsif mengetahui caranya itu. Hingga pada akhirnya Amonhotep menyuruhnya agar datang menemuinya di istana. Potifar juga menyarankan agar dia merahasiakan tafsir mimpi ini kepada para pendeta yang pastinya tidak bisa menafsirkan mimpinya sampai sekarang. Lantas Amonhotep pun sangat tidak sabar untuk melihat kekalahan dari wajah Anikmahu nanti. Sementara itu para penafsir mimpi Anikmahu tetap saja tidak bisa mengartikan mimpi itu dan hanya mengatakan bahwa menurut tradisi Mesir kuno, sapi diartikan dengan tahun. Mendengar pernyataan itu, Anikmahu pun langsung memarahi mereka semua dan takut jika Yusarsif bisa menafsirkan mimpi Amonhotep karena dia adalah penyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka kalah di hadapan seorang budak Ibrani itu, maka keimanan para penduduk Mesir kepada Dewa Amon akan perlahan runtuh. We need a chariot and litter to bring Yusarsif. Go. Singkat cerita, ketika Inarus kembali ke penjara untuk menjemput Yusarsif, para penjaga langsung khawatir karena mereka akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat penjara Zawiyah ini terasa nyaman.
Akan tetapi saat Yusarsif akan dibebaskan oleh Kidamen, dia pun menolaknya. Dikarenakan sebelum namanya bersih dari segala fitnah Mesir, maka dia tidak mau untuk bebas dari penjara. Lantas Yusarsif menyuruh agar Amonhotep menyelidiki kejadian terlukanya tangan para wanita bangsawan Mesir yang pernah terjadi pada waktu itu. Para tahanan juga menyuruh agar Yusarsif melaporkan Zulaikha dan Putifar karena telah memenjarakannya terlalu lama. Namun di sini Yusarsif menolaknya karena mereka berdua sudah mengasihi dirinya sejak masa kecil dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Excellency Horemheb, many of the palace residents still remember that incident. Goodbye. Hingga pada akhirnya, Inarus pun kembali ke istana dan dia pun mengatakan syarat yang diminta oleh Yusarsif itu. Amonhotep awalnya merasa heran, kenapa ada orang yang akan dibebaskan malah meminta sebuah syarat. Dan ketika Inarus mengatakan syaratnya itu, Putifar mengatakan bahwa dia mengetahui semua kejadian itu dan akan mengundang para wanita bangsawan itu ke istana untuk diadili. Lantas Putifar memerintahkan Zulaikha mengumpulkan semua wanita saat kejadian di mana tangan para wanita bangsawan Mesir itu terluka untuk menuju ke istana menemui Amonhotep. Putifar menjelaskan kepada Zulaikha bahwa Yusarsif tidak mau dibebaskan sebelum nama baiknya dipulihkan. Dia juga memarahi Zulaikha karena pasti masalah tentang Yusarsif ini akan dibahas dan mereka akan segera terkena hukuman akibat ulah dari Zulaikha sendiri. Di sini Zulaikha pun merasa bahwa dirinya sudah siap untuk dipermalukan karena telah memenjarakan dan memfitnah orang yang tidak bersalah. Sementara itu Padiamun mulai panik karena istrinya juga ikut dibawa oleh Putifar menuju istana dan mengadukannya kepada Anikmahu. Akan tetapi Anikmahu mengatakan bahwa istrinya akan segera bebas dan tidak akan terkena hukuman sama sekali. Padahal di sini Anikmahu lebih mengkhawatirkan Yusarsif bisa menafsirkan mimpi dari Amonhotep daripada masalah dipenjarakannya para wanita bangsawan itu. Singkat cerita, para wanita itu diarak bersama-sama tanpa menggunakan tandu sama sekali. Hal itu sontak membuat semua warga Mesir bertanya-tanya. Biasanya mereka pergi mengenakan tandu, namun kali ini mereka harus turun ke bumi dan dinampingi oleh para tentara istana Mesir. Sementara itu, Anikmahu kembali memarahi para penafsir mimpinya karena masih belum bisa mengartikan mimpi dari Amonhotep. Dia sangat khawatir jika nanti ditanyai oleh Amonhotep, dia tidak bisa membuktikan bahwa para penafsir mimpinya hebat dan berpengalaman. Anikmahu juga sangat khawatir jika Yusarsif sudah tahu arti mimpi dari Amonhotep dan akan mempermalukan para pendeta di hadapan para pembesar Mesir. Kembali ke istana, para wanita mulai diadili oleh Amonhotep dan mulai menanyai kejadian apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dan Yusarsif beberapa tahun yang lalu. Want to know who the guilty party was when this event? We witness no wickedness or indeed. Para wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak melihat aib pada diri Yusarsif sama sekali dan justru mereka menganggap bahwa Yusarsif bagai kesucian yang tidak pernah tersentuh dosa. Pada akhirnya di sini Zulaikha mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah dikarenakan sudah terpikat dengan Yusarsif bertahun-tahun untuk memilikinya. Namun saat itu Yusarsif tetap menjaga kehormatannya dan menolak keinginannya itu. Dan para wanita bangsawan Mesir pun mengakui bahwa ketampanan Yusarsif begitu memikat mereka hingga membuat kesadaran mereka hilang saat mengupas kulit jeruk. Saat itu Zulaikha lalu meminta maaf atas kejadian itu kepada Amonhotep. Lantas Amonhotep menyuruh mereka semua untuk meminta maaf kepada Yusarsif karena mereka sudah menyia-nyiakan hidup seorang pemuda suci. Terlebih lagi kepada Putifar dan Zulaikha yang memenjarakannya selama ini. Immorality? I want to know who the guilty. Did he do no wrong at all? You are already married and not entitled. And considered Amon's wife. Therefore be certain no lie will go unpunished. Putifar pun mengungkapkan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena menurutnya penjara adalah cara untuk membungkam mulut-mulut kotor yang ada di Mesir.
Di tengah pengadilan itu Potifar meminta izin untuk pulang karena dia merasa sedang tidak sehat. Setelah semua kejadian itu mulai terungkap, Amunhotep menyuruh agar para wanita itu dipenjarakan sementara sampai ada keputusan untuk mereka semua. Hingga pada akhirnya Amunhotep lalu menyuruh Uranhub dan Inarus untuk segera menjemput Yusarsif dari penjara agar segera membebaskannya dari sana. Very soon. All conspired against you. Have confessed to Yuzarsif is not a traitor. Steve, how did you resist? Singkat waktu Yusarsif akhirnya meninggalkan penjara itu dan berpisah dengan para tahanan yang lain yang sudah dia anggap sebagai saudara sendiri. Ketika itu para tahanan pun tidak kuat untuk berpisah dengan Yusarsif karena tanpa Yusarsif penjara terasa seperti kuburan bagi mereka. Tetapi di sini Yusarsif menjelaskan bahwa Allah selalu berada di antara mereka dan dia juga berjanji akan selalu mengunjungi penjara untuk bertemu dengan mereka semua. Goodbye. Ketika Yusarsif menuju ke istana, dia menolak untuk menaiki tandu dikarenakan dia tidak ingin membebani pundak orang lain. Malah justru dia ingin mengambil beban dari pundak mereka. Lantas Uranhub mengatakan jika tandu ini sangat aman dan tidak akan mudah terjatuh. Yusarsif langsung mengatakan bahwa siapapun yang menaiki pundak orang lain pasti akan jatuh suatu saat nanti. Lantas pada akhirnya Yusarsif menaiki kereta kuda untuk menuju ke istana Amunhotep. Ketika sudah sampai, Uranhub menyuruh Yusarsif untuk mandi dan segera ganti baju terlebih dahulu agar terlihat sopan di hadapan Amunhotep. Dan tidak disangka-sangka, di depan istana ada Malik yang sudah menunggu Yusarsif bertahun-tahun di Mesir. Dia pun lalu menanyai kepada Mimi Sabu siapakah orang itu. Lalu Mimi Sabu pun menjawab bahwa itu adalah Yusarsif. Lantas Malik pun menyadari bahwa Yusarsif itu adalah Yusuf, yaitu saudaranya yang telah dia jual di pasar budak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika itu Malik pun sangat senang dikarenakan akhirnya penantiannya selama ini sudah terbayarkan.